Battle Through the Heavens episode 3, kedatangan tamu keluarga Xiao. Seorang pria muda sedang bermeditasi di tempat tidurnya. Di depannya, tangannya digenggam dengan cara yang aneh namun santai. Dadanya naik dan turun dengan damai dengan ritme nafasnya. Semuanya hanya begitu alami. Dengan setiap tarikan napasnya, aliran putih pucat dari apa yang tampak seperti udara mengalir ke hidung dan mulut pemuda itu, masuk ke tubuhnya dan membentuknya kembali. Saat pemuda itu sedang bermeditasi, kilauan aneh namun redup muncul sesaat pada cincin hitam polos yang dia kenakan di jarinya. Pemuda itu perlahan menghela nafas dan membuka matanya, berkedip. Sebuah cahaya putih pucat melintas di pupil hitamnya. Itu adalah Doqi yang baru saja diserap tetapi belum sepenuhnya disempurnakan. Butuh usaha keras untuk mendapatkan Doqi itu, tapi, ya ampun, itu menghilang lagi. Tidak, tolong jangan. Pemuda itu berusaha mati-matian untuk menjaga agar Doqi yang menghilang tidak menyelinap pergi tetapi tidak berhasil. Saat potongan terakhir Doqi meninggalkan tubuhnya, wajah pemuda itu berubah dari tenang menjadi marah dan putus asa dan suaranya naik karena marah. Dia mengepalkan tangannya dan dengan cepat mengepalkan dan melepaskannya. Akhirnya, wajahnya berubah dari amarah yang ekstrim menjadi seringai paksa. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Dengan letih, dia menyeret tubuhnya dari tempat tidur dan meregangkan kakinya yang kaku. Dengan hanya Doqi dari tahap ketiga, hal-hal kasar seperti itu selalu ada. Setelah melakukan beberapa latihan di kamarnya yang sederhana, suara keriput tua terdengar di luar pintunya. Tuan muda, pemimpin klan telah meminta kehadiran Anda di aula. Pemuda itu adalah putra ketiga dari kepala klan, Xiao Yan. Di atasnya ada dua saudara laki-laki, tetapi mereka telah meninggalkan klan untuk mencari petualangan. Hanya di akhir tahun mereka akan kembali dan bertemu keluarga mereka. Namun secara keseluruhan, kedua bersaudara itu sangat baik kepada adik laki-laki mereka, Xiao Yan, bahkan ketika dia jatuh dari seorang jenius menjadi sepotong sampah. Kedatangan. Xiao Yan mengganti pakaiannya dan keluar. Di luar kamarnya ada seorang tetua berjubah hijau. Ayo pergi. Melihat wajah segar pemuda itu, tetua itu menganggukkan kepalanya. Tapi ketika dia berbalik, matanya menunjukkan kilatan penyesalan. Jika tuan muda memiliki bakat sebelumnya, dia mungkin akan menjadi doze yang hebat, sungguh sia-sia. Orang tua dan pemuda itu menyeberangi halaman belakang dan akhirnya tiba dengan sungguh-sungguh di aula penyambutan. Setelah mengetuk dengan sopan, keduanya dengan lembut masuk. Aula itu cukup besar, tetapi sudah ada banyak orang di dalamnya. Di kepala aula ada Xiao Zhan dan tiga tetua tanpa emosi. Mereka adalah tetua klan dan sama pentingnya dengan pemimpin klan. Di sebelah kiri, di bawah empat adalah tetua lain dari klan. Para tetua ini tidak memiliki kekuatan sebanyak tetua klan, tetapi bagaimanapun, mereka memiliki sedikit suara dan bukan penurut. Selain para penatua ini adalah para remaja putra yang telah menunjukkan janji dan bakat. Di sisi lain ada tiga orang asing, sepertinya mereka adalah orang-orang yang diramalkan Xiao Zhan tadi malam. Mata pemuda itu dengan cepat menyapu orang-orang asing itu. Dari ketiganya, ada seorang tetua yang mengenakan pakaian putih bulan. Meskipun tetua itu tersenyum, matanya yang kecil penuh energi, dengan gelisah memindai ruangan. Pemandangan Xiao Yan turun lebih rendah, berhenti di dada sesepuh. Di dadanya ada bulan perak dan di samping bulan ada 7 bintang berkilau. 7 bintang Dadosi. Orang ini adalah Dadosi bintang 7. Luar biasa. Xiao Yao hampir tidak bisa menahan nafas pada tetua itu. Yang lebih tua lebih kuat dari ayahnya sendiri, pada kenyataannya, dia adalah 2 bintang yang lebih kuat. Siapapun yang menjadi Dadosi setidaknya memiliki kekuatan yang harus diperhitungkan. Dengan kekuatan seperti itu, kebanyakan tempat mungkin akan terburu-buru untuk perekrutan. Untuk dapat melihat orang yang begitu kuat, tidak mengherankan jika Xiao Yan terkejut. Di samping yang lebih tua ada pasangan muda. Mereka juga mengenakan jubah putih bulan.
Laki-laki berusia sekitar 20 tahun dan memiliki wajah yang tampan, ditambah dengan perawakan yang kuat. Dia pasti tipe ideal untuk gadis manapun. Tentu saja, yang paling penting adalah, di dadanya ada 5 bintang emas. Ini mewakili kekuatan pemuda itu, bintang 5 Doze. Untuk bisa menjadi bintang 5 Doze pada usia 20 tahun pasti menunjukkan bakat luar biasa dari pemuda tersebut. Dengan wajah tampan dan kekuatan yang lumayan, pemuda ini tidak hanya menjadi sasaran tatapan para gadis muda di klan, bahkan Xiao Mei pun sesekali meliriknya. Tapi, tampang yang diberikan gadis-gadis itu tidak berpengaruh pada pemuda itu. Seluruh fokusnya terkonsentrasi pada gadis muda di sampingnya. Usia gadis muda itu mirip dengan Xiao Yan yang membuat Xiao Yan gentar. Kecantikannya bahkan menyaingi Xiao Mei. Tidak, dia lebih cantik dari Xiao Mei. Di seluruh klan, mungkin hanya Xiao Sun Er yang bisa menyaingi dia. Tidak heran jika orang-orang dari klan Xiao mengejar gadis-gadis di luar klan. Di telinga gadis muda yang rumit itu ada anting giok hijau. Saat dia bergerak, potongan-potongan batu giok itu berdenting, melodi yang indah dan menambahkan sedikit kebanggaan pada gadis itu. Selain itu, di dada berkembang gadis itu ada 3 bintang emas. Doze bintang 3, gadis ini, jika dia tidak menggunakan metode khusus, dia pasti seorang jenius yang luar biasa. Hati Xiao Yao jatuh, dia memiliki bakat yang menyaingi bakat sebelumnya. Tapi Xiao Yao mengalihkan pandangannya dari kecantikan yang dingin itu. Tidak peduli apa, di balik penampilan Xiao Yao yang belum dewasa ada jiwa yang dewasa. Meskipun gadis itu sangat cantik, dia menahan diri untuk tidak bertingkah seperti orang jorok yang meneteskan air liur. Tindakan Xiao Yan menyebabkan sedikit ketegangan dalam diri gadis itu. Meskipun dia bukan tipe yang memiliki seluruh alam semesta yang berputar di sekelilingnya, kecantikan dan penampilannya tidak buruk. Pandangan acak Xiao Yan padanya adalah yang pertama baginya. Ayah, 3 orang tua. Berjalan cepat, Xiao Yan dengan sopan menyapa Xiao Zhan dan ketiga tetua itu. Haha, Yan Er, kamu datang. Ini, duduklah. Melihat kedatangan Xiao Yan, Xiao Zhan berhenti berbicara dengan tamunya dan mengangguk ke arah Xiao Yan, melambaikan tangannya untuk menunjukkan agar Xiao Yan duduk. Dengan sedikit senyum, Xiao Yan mengabaikan tatapan malas, hampir penuh kebencian dari 3 tetua klan dan mencari tempat duduknya. Tapi, dia terkejut dengan hasilnya, dia tidak punya kursi. Hah, posisiku di klan semakin tenggelam semakin rendah. Itu lebih baik sebelumnya, tapi sekarang, mereka bahkan mempermalukanku di depan para tamu, para kakek tua ini. Xiao Yao mengejek dirinya sendiri dalam diam. Dalam pikirannya, dia menggelengkan kepalanya seolah-olah itu bisa memblokir emosi yang membuncah dalam dirinya. Melihat Xiao Yan yang tidak bergerak, anggota klan muda mengeluarkan tawa yang lembut dan mengejek, menunjukkan kebahagiaan mereka saat melihat Xiao Yan dibodohi. Akhirnya, Xiao Zhan menyadari kesulitan Xiao Yan. Ekspresi kemarahan melintas di wajahnya sebelum digantikan dengan alis yang tertekuk. Tetua kedua, kamu. Oh, sungguh maaf. Saya tidak percaya bahwa saya lupa tentang Tuan Muda. Hehe, aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan kursi. Tetua berjubah kuning tersenyum pada Xiao Zhan yang menatap. Dia menepuk keningnya sebagai tindakan kritik diri tetapi tatapan meremehkan di matanya tidak memudar. Saudara Xiao Yan, duduklah di sini. Suara jelas seorang gadis terdengar di seberang aula. Ketiga tetua itu tegang, pandangan mereka beralih ke Sun Er di sudut. Mulut mereka bergerak-gerak tetapi tidak satupun dari mereka mengatakan apapun. Di sudut, Xiao Sun Er menutup buku tebal di pangkuannya, dan berkedip pada Xiao Yan. Melihat wajah tersenyum Xiao Sun Er, Xiao Yan membeku sesaat. Dengan cepat, dia pulih dan setelah menyentuh hidungnya, dia berjalan menuju Sun Er di bawah tatapan iri dari anggota klan sekitarnya dan setelah apa yang tampak seperti beberapa detik terlama, dia menjatuhkan diri di samping Sun Er. Xiao Yan berbisik, terima kasih, kamu telah menyelamatkanku lagi. Xiao Sun Er tersenyum ringan, 2 lesung pipit muncul di wajahnya. Jari-jarinya yang ramping membuka buku di depannya.
Meskipun dia masih sangat muda, ada aura intelektual di sekelilingnya. Setelah memindai halaman, Sun Er tiba-tiba mengeluh, "Kakak Xiaoyan, kamu belum pernah duduk di sampingku, sendirian, selama 3 tahun sekarang, kan? Kamu jenius di klan, bukankah mudah bagimu jika kamu ingin teman?" Melihat wajah kesal Sun Er, Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. "Tapi masalahnya, seseorang menyelinap ke kamarku setiap malam saat aku berumur 4 sampai 6 tahun. Dan kemudian seseorang itu menggunakan teknik kikuk dan dou ziki yang lemah untuk memperkuat tulang dan meridian. Setiap kali, orang yang sama akan mengeluarkan banyak keringat sebelum pergi. Saudara Xiaoyan, apakah kamu tahu siapa dia?" Sun Er berhenti sejenak dan tiba-tiba memiringkan kepalanya, dan tersenyum ke arah Xiaoyan. Bagaimana aku bisa tahu? Saya masih sangat muda saat itu, pada kenyataannya, saya hampir tidak bisa berjalan, bagaimana saya tahu?" Jantung Xiaoyan mulai berdetak kencang. Memaksakan senyum terbuka, Xiaoyan yang bersalah mengalihkan pandangannya ke tengah aula. "Hehe," melihat reaksi Xiaoyan, sedikit senyum melayang di wajah Xiao Sun Er. Pandangannya beralih kembali ke buku di pangkuannya dan seolah-olah berbicara pada dirinya sendiri. Dia berkata, "Meskipun saya tahu itu, orang itu melakukannya dengan niat baik. Saya seorang perempuan, kan? Bagaimana saya bisa membiarkan seseorang dengan sembarangan menyentuh saya? Jika aku tahu siapa yang melakukannya." Mulut Xiaoyan mulai berkedut dengan keras. Menjaga pandangannya tetap lurus, dia menutup mulutnya rapat-rapat. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.